Halo, kembali lagi bersama saya Syawari, mahasiswi Universitas Negeri Makassar, jurusan Ilmu Administrasi Bisnis. Hari ini saya akan menjelaskan tentang materi perangkat lunak. Sebagai pendukung dalam pembuatan keputusan, diperlukan sebuah perangkat untuk mendukung, yaitu perangkat lunak. Karena perangkat lunak merupakan program komputer yang berguna untuk menjalankan suatu pekerjaan sesuai dengan yang dikehendaki. Untuk memahami lebih lanjut tentang materi perangkat lunak, yuk kita cari tahu apa sih pengertian perangkat lunak itu. Perangkat lunak atau software adalah program komputer yang fungsinya mengarahkan kegiatan pemrosesan dari komputer. Di dalam software berisi instruksi kepada komputer atau pernyataan program yang secara tepat dinyatakan dan diorganisasikan sesuai dengan sintaks dan berbagai aturan tentang konstruksi program. Beberapa program yang ditujukan pada pelaksanaan tugas khusus atau yang memanipulasi serangkaian data disebut program aplikasi. Program ditulis oleh pemrograman atau programmer, yaitu seorang ahli atau profesional dalam menyusun program. Program kemudian dimasukkan ke dalam komputer, kemudian dijalankan oleh komputer dan diperlakukan sebagai salah satu jenis data. Program dapat diperbaiki atau diperluas, dan kegiatan ini disebut dengan pemeliharaan program. Software sangatlah penting, karena software merupakan antarmuka atau interface yang menghubungkan pengguna dengan sistem komputer. Seringkali pengguna harus memahami berbagai aspek dari software, dalam rangka untuk menggunakan dan mengembangkan lebih lanjut sistem informasi. Yang pertama yaitu jenis-jenis perangkat lunak. Teknologi yang canggih dari perangkat keras akan berfungsi bila instruksi-instruksi tertentu telah diberikan kepadanya. Instruksi tersebut adalah perangkat lunak atau software. Ada dua jenis perangkat lunak, yaitu program sistem dan program aplikasi. Yang pertama yaitu program sistem. Program sistem adalah perangkat lunak sistem atau sistem software, yaitu perangkat lunak yang mengoperasikan sistem komputernya. Program sistem terbagi menjadi tiga, yaitu sistem operasi, program utilitas, dan program bertujuan khusus. Yang pertama yaitu sistem operasi. Sistem operasi atau operation system merupakan program yang ditulis untuk mengendalikan dan mengkoordinasi kegiatan operasi dari sistem komputer. Tugas dasar dari OS adalah mengelola perangkat keras secara hati-hati dalam rangka mencapai hasil sebaik mungkin. Tugas tersebut dikerjakan oleh sumber-sumber pengontrolan dan koordinasian OS seperti CPU, unit-unit pengolahan data lainnya, baik penyimpanan memori utama maupun kedua, dan semua alat masukan atau keluaran. Yang kedua yaitu program utilitas. OS juga menyediakan fasilitas sejumlah program bantuan yang disebut dengan Operation System Service atau Utility, bantuan. Program bantuan ini misalnya adalah text editor. Yang ketiga yaitu program bertujuan khusus. Sistem ini dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan sistem operasi dan memberikan layanan khusus kepada program aplikasi. Yang kedua yaitu program aplikasi. Program aplikasi adalah program yang ditulis untuk melaksanakan tugas khusus dari pengguna. Jenis program ini memiliki sifat pasti tentang pemrosesan yang harus dilakukan. File data yang harus diproses guna menyelesaikan suatu pekerjaan, bagaimana hasil pemrosesan dilaporkan, dan berbagai rinci yang berkaitan dengan kegiatan khusus atau aplikasi. Perangkat lunak merupakan komponen dalam suatu processing system yang berupa program-program dan teknik-teknik lain untuk mengontrol sistem. Oleh karena itu, perangkat lunak mempunyai fungsi sebagai berikut. Yang pertama, mengidentifikasi program. Yang kedua, menyampaikan alokasi program sehingga tata kerja seluruh peralatan komputer terkontrol. Dan yang ketiga, mengatur dan membuat pekerjaan lebih efisien. Selanjutnya yaitu bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman merupakan program khusus yang sudah disediakan oleh pabrik komputer atau yang sudah dibuat oleh perusahaan perangkat lunak yang digunakan untuk mengembangkan program aplikasi. Program komputer ditulis dengan bahasa yang biasanya disebut sebagai bahasa pemrograman komputer atau perangkat lunak bahasa.
Program ini berfungsi sebagai penerjemah antara program yang ditulis dengan bahasa awam sehari-hari menjadi bahasa mesin atau machine language yang dimengerti oleh komputer. Tujuan dari bahasa pemrograman ini adalah untuk memungkinkan para pemrograman untuk mengembangkan pemecahan masalah bagi masalah pengolahan data secara terstruktur dan kemudian mengkomunikasikan secara tepat pemecahan tersebut kepada sistem komputer. Terdapat beberapa jenis bahasa pemrograman, diantaranya yang pertama yaitu bahasa mesin. Bahasa mesin atau machine language dianggap sebagai bahasa rendah karena sangat erat kaitannya dengan rangkaian komputer, yang merupakan kode biner yang berkomunikasi secara langsung dengan rangkaiannya, yang dalam programnya merupakan kombinasi dari 1 dan 0. Yang kedua yaitu bahasa assembly. Assembly merupakan program yang digunakan untuk menerjemahkan program aplikasi yang ditulis dengan bahasa perakit, atau seringkali disebut bahasa pemrograman simbolik. Yang ketiga yaitu bahasa prosedural. Bahasa prosedural adalah salah satu jenis bahasa tinggi. Bahasa prosedural disebut demikian karena pemrograman harus menguraikan secara rinci prosedur untuk pengolahan data di dalam sistem komputer. Selanjutnya yaitu bahasa interaktif. Bahasa interaktif adalah jenis lain dari bahasa tinggi yang digunakan untuk mengembangkan program aplikasi. Bahasa ini disebut interaktif karena kemampuannya untuk menjaga hubungan yang online dan real-time antara pengguna dengan komputer. Yang kelima yaitu bahasa-bahasa file dan database query. Bahasa-bahasa file dan database query ini dimaksudkan agar memungkinkan program ditulis dengan cepat guna mengakses informasi dan mengambilnya dari sistem file komputer. Selanjutnya yaitu bahasa produktivitas. Bahasa produktivitas atau non-prosedural adalah bahasa interaktif yang sudah disempurnakan sehingga lebih cepat dan lebih mudah digunakan untuk menyusun program, dan beberapa di antaranya bahkan lebih mudah dipelajari. Yang ketujuh yaitu bahasa-bahasa khusus. Ada beberapa jenis bahasa yang tidak dapat dimasukkan ke dalam klasifikasi seperti yang dibahas di atas. Sebagian karena merupakan bahasa tinggi yang memiliki tujuan khusus di samping juga memiliki keakraban sebagaimana dengan bahasa produktif lainnya. Beberapa di antaranya juga meningkatkan kemampuan pengguna untuk memerintah komputer dengan cara tertentu. Beberapa di antaranya dapat dianggap sebagai bahasa penopang keputusan atau decision support system. Itulah tadi penjelasan saya tentang materi perangkat lunak. Lebih dari kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.